warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rizka Putri, NPM 1804041148, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang uang emas sebagai mata uang global. Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli ekonomi tentang pengertian uang. Setiap penulis memberikan batasan yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal karena uang ini yang langsung digunakan atau dibelanjakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang. Adapun pengertian tentang dinar dan dirham, dalam buku Teks Ekonomi Islam dijelaskan bahwa dinar adalah sebuah koin emas dan dirham adalah sebuah koin perak. Pengertian lainnya, dirham adalah koin perak murni seberat 2,975 gram, sedangkan dinar adalah koin emas sebesar 4,25 gram berkadar 22 karat atau 91,7. Standar ini mengikuti ketentuan WIM atau World Islamic Mint sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya perlakuan dinar dan dirham di berbagai negara. Banyak ilmuwan yang telah menulis artikel ilmiah yang mengulas tentang kemungkinan kembali menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang resmi di suatu negara. Di Indonesia, Zaim Said merupakan salah satu tokoh yang sangat gencar menyuarakan kembali dinar dan dirham. Bahkan Umar Ibrahim Fadilah merumuskan kerangka dan mekanisme implementasi dinar dan dirham di suatu negara. Yang menarik adalah bahwa pemberlakuan kembali dinar dan dirham ini bukan hanya pada tataran pemikiran, tetapi telah sampai pada tataran praktek. Walau sifatnya masih terbatas, misalnya pada tahun 2008 media dirham diramaikan dengan pemberitahuan tentang gubernur Arizona, salah satu negara bagian Amerika Serikat, yakni Doug Ducey, yang menandatangani House Bill pada tahun 2014 pada tanggal 22 Mei 2017 dengan ditandatanganinya HP 2014 ini adalah sebagai penanda mulai diperbolehkannya warga Arizona menggunakan logam mulia menjadi mata uang. Demikian juga praktek pemberlakuan dinar dirham juga dilakukan di Indonesia. Secara non-formal, penggunaan dinar dan dirham telah dilakukan di beberapa kota, yakni Kepulauan Riau, Kota Medan, dan Solo. Berikut ini penulis pada website wakalidukbintan.com telah menulis berita tersebut. Dinyatakan bahwa di Medan telah berlaku pembayaran transaksi ijab, jilbab, gamis, mukena, tas, dan lainnya. Demikian jamu organik di Medan juga dapat dibayar dengan menggunakan dirham. Membeli VCO di Kepulauan Riau, demikian juga dengan mahar menggunakan dirham. Dirham yang dimaksud adalah koin perak murni seberat 2,975 gram yang dikeluarkan pada Kesultanan Bintan Darul Masyur. Bank Indonesia juga mencetak dan mengeluarkan berbagai jenis uang logam emas. Ini merupakan salah satu jenis uang khusus yang dimiliki Bank Indonesia. Uang logam emas ini dibuat khusus dengan bahan dasar emas dan dijadikan sebagai koleksi. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah dan merupakan spirit kecintaannya kepada Rasulullah. Walaupun sifatnya masih terbatas, tetapi gerakan ini untuk beberapa kalangan dan kelompok mulai berkembang. Walau secara umum tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat umum yang menilai pemberlakuan dinar dan dirham merupakan langkah mundur, mengingat semakin majunya alat pembayaran, kini juga mulai meningkatnya alat tukar fisik menuju alat tukar digital.
Demikian di Malaysia juga telah banyak penulis ilmiah yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan mata uang dinar dan dirham dan kemungkinannya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Asia. Sebagaimana implementasi gold dinar yang ditulis oleh Siti Zaitun binti Moh Dali dan lain-lain. Dalam artikelnya ia mengatakan bahwa pemberlakuan gold dinar tidak bisa dipungkiri, hanya tinggal menunggu respon pemerintah untuk mengesahkannya. Namun demikian berbeda dengan artikel Abu Bakar Moh Yusuf yang dalam artikelnya Implementation of Gold Dinar, dia menyimpulkan bahwa pemberlakuan dinar tidak mengakhiri tindakan spekulasi, tetapi akan muncul spekulasi baru dengan cara menahan dinar dan menarik dari pemasaran, sehingga mengakibatkan hilangnya dinar dari peredaran dan tinggallah mata uang lain yang beredar di masyarakat. Dalam sejarah Islam juga dinyatakan bahwa memang benar Rasulullah menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Namun demikian Rasulullah tidaklah mencetak emas dan uang perak sendiri. Artinya Rasulullah menerima dan menggunakan mata uang yang berasal dari negara lain. Artinya Rasulullah bersifat sangat terbuka dan egaliter. Demikian pula Rasulullah tidak pernah menolak mata uang lain sebagai alat tukar dalam transaksi yang dilakukannya. Dengan demikian, penggunaan dinar dan dirham merupakan sunnah Nabi yang harus diikuti umatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem uang dinar dan dirham. Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas dan perak menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut antara lain yang pertama yaitu sistem uang emas dan perak akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan, dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja. Yang kedua yaitu sistem uang emas dan perak juga berarti tetapnya kurs pertukaran uang antar negara. Yang ketiga yaitu dalam sistem uang emas dan perak, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mengikuti perluasan peredaran kertas uang karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan kembali menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Dan yang keempat yaitu setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas dan perak. Dan yang kelima yaitu setiap negara akan menjaga kekayaan emas dan peraknya sehingga tidak akan terjadi pelaraian emas dan perak dari suatu negara ke negara lain. Selain kelebihan di atas, terdapat beberapa alasan yang melandasi kenapa harus dinar dan dirham. Yang pertama yaitu dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan sejak zaman Rasulullah, dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibanding dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Dan yang kedua, dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya memang masih ada, tetapi ketidakadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan dimanapun. Hal ini karena sebagai mata uang dinar memiliki nilai transinsik sesuai dengan beratnya masing-masing, yaitu 4,25 gram emas, 22 karat, dan 3 gram perak murni. Dan yang ketiga yaitu pendayagunaan dinar dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar. Maka reflektifnya akan menjadi kecil kemungkinannya negara penggunaan dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Kian kecilnya ketergantungan terhadap dolar US dengan demikian akan berkoleransi konstruktif terhadap upaya stabilitas ekonomi makro dan mikro. Dan yang keempat, dinar tidak perlu menggunakan alat hedging seperti halnya fiat money yang mesti melakukannya untuk melindungi diri dari perbuatan kurs.
Ini karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Menandaskan emas memiliki nilai intrinsik yang menjadi garansi dari perlindungan kemungkinan gencatan spekulasi eksternal yang tidak diinginkan. Emas menjadi bernilai bukan karena dekret atau diundangkan suatu negara sebagai fiat money, tetapi karena kandungan logam mulianya yang diakui semua orang. Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas dan perak ini antara lain yang pertama yaitu bahwa emas dan perak telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi, serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional atau keunggulannya dalam bidang tertentu, intelektual dan teknokratnya terus meningkat. Yang kedua yaitu emas dan perak telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangan. Tersebarnya sistem uang emas dan perak tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Ide penerapan gold dinar dalam perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Antara itu, perlu kesabaran yang luar biasa untuk terus meyakinkan berbagai pihak, khususnya negara-negara Muslim untuk akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud. Agar konsep dinar tersebut dapat menjadi mata uang internasional antara negara muslim perlu beberapa strategi yang harus disiapkan. Antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau kompetensi atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasional, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral, dengan menggunakan mata uang dinar. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional, karena undang-undang atau peraturan merupakan payung hukum dan instrumen utama demi terrealisasinya tujuan yang dimaksud. Tahap kedua, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung. Tahap yang ketiga yaitu negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendalinya moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral atau bank kustodian bagi seluruh negara OKI. Sebagai contoh, sebut saja IDB, Islamic Development Bank. IDB berfungsi sebagai mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antara anggota. Selanjutnya yaitu implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan berbagai langkah-langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dalam perekonomian diperlukan penerapan dinar secara bertahap. Langkah-langkah demikian langkah bukan dengan perubahan secara drastis. Selalu ada langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh dalam penerapan dinar tersebut. Dengan menjadikan dinar sebagai alat tukar perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Yang kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Yang ketiga,
Transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung, hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Dan yang keempat, gold dinar dan gold dinar akan berperan sebagai mata uang bersama yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.